Jadi merendahkan itu menjadikan kita rendah. Ayo kita hidup yang baik. Sekarang kita sudah terbiasa merendahkan orang lain. Padahal kita sendiri juga tidak punya keistimewaan. Sekarang loh biasa mencaci, biasa mengolok. Itu kan gaya hidup kita hari ini. Anggap saja Anda ketemu ceramahnya suatu ustadz yang baik. Coba di bawah pasti ada komentar yang jelek. Karena sudah biasa kita dengan merendahkan. Maka malam ini kita akan belajar bagaimana kita memandang orang dengan mata kasih. Dengan siapapun itulah matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melihat kemaksiatan terjadi pada saudara kita, pastikan Anda menangis dengan panjatan doa. Jangan digunjing setelah itu. Ada suatu ketika ada Imam Muhammad, ada satu Imam Muhammad Al-Bakir, salah satu dari dzurriyyah Nabi. Beliau mendapatkan kabar berita begini, Imam, ada tetangga kampung itu yang berzina. Berita perzinaan. Dengar begitu gemeteran beliau, derai air mata. Sampai memberitahu ketakutan. Kenapa Imam? Apakah itu saudara kerabatmu? Oh bukan. Lalu kenapa engkau menangis? Yang aku tahu bahasanya di kampung sebelah semuanya adalah umat Nabi Muhammad. Itu artinya ada umat Nabi Muhammad yang berzina. Nangis. Itu hati yang hidup. Bagaimana mungkin orang seperti itu merendahkan? Bahkan dengan panjatan, ya Allah jadikan itu perzinaan terakhir baginya, ya Allah berikan pertolongan, ya Allah tutup aibnya, ya Allah. Nah, kesombongan yang ada pada kita itu bahaya, membongkar aibnya orang, mencari kejelekan orang, menyalah-nyalahkan orang. Itu bukan madhabnya Nabi Adam, madhabnya iblis. Ana khairun minhu. Dan suatu ketika baginda mengisahkan sebuah kisah tentang majin Bani Israel wa abid Bani Israel. Dua model manusia yang sama-sama populer, terkenal, viral pada zaman itu. Yang satu abid Bani Israel, ahli ibadah. Karena begitu semangatnya beliau beribadah, sehingga mengambil tempat di atas bukit yang tidak ada gangguan dari siapapun. Sehingga dia beribadah dengan tenang, tidak akan mengganggu. Khusyuk sholatnya, semuanya sholat khusyuk. Tapi di bawah ada orang yang sangat terkenal, preman. Maka kami selalu sampaikan, hei preman, ini ada kisah indah buat Anda. Kisah preman pasar. Preman pasar, masyhur di pasar. Kalau disebut nama dia pasti tahu. Tidak ada kemaksiatan kecuali dilakukan, tidak ada kejahatan kecuali dilakukan. Sehingga dua orang yang sama-sama masyhur, sama-sama terkenal. Suatu ketika Allah menghendaki keduanya bertemu. Sang ustadz yang di atas bukit kehabisan bekal harus turun ke pasar beli. Yang preman di pasar tiba-tiba ingin datang ke ustadz, tidak tahu minta doa ke atau apa. Yang ustadz turun dari atas bukit, yang preman naik ke atas bukit, berpapasan di tengah jalan setapak. Zaman dulu bukan seperti zaman ini. Jalan setapak, kalau tidak ada yang mengalah pasti akan tabrakan. Rupanya sang preman itu memandang sang ustadz dengan pandangan hormat yang sesungguhnya. Terkaget di saat sang ustadz dengan jubah yang berkibar di hadapan matanya. Dia terduduk di jalan setapak. Kemudian dia minggir di jalan setapak, memberikan isyarat dengan tangannya yang artinya silakan ustadz. Sang ustadz melihat sang preman, sama-sama kenal nih, oh preman mau kemana dia. Di saat dipersilakan begini langsung, ya bun tentu saya ustadz. Langsung melangkah begitu melewati sang preman. Tidak mengucapkan assalamualaikum. Tidak juga menyapa, hendak kemana engkau anak muda. Enggak ada. Begitu melewati, sang preman memandang sang ustadz dengan pandangan kekaguman dan hormat, sampai sang ustadz hilang dari pandangan matanya, tapi tidak hilang dari pandangan hatinya. Apa yang terjadi setelah itu? Lihat, disebutkan dalam berita tersebut bahwasanya lihat Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu apa yang ada di hati mereka. Sang ahli ibadah karena merendahkan orang lain, maka saat itu dicabut hidayahnya, menjadi nol, nggak punya kebaikan. Sang preman yang katanya dia preman, katanya bejat, ternyata di hatinya masih ada kekaguman dengan syiar agama, maka Allah tolong sehingga dia menjadi nol, kejahatannya dihapus, lalu menjadi orang baik. Maka itu hati-hati. Kalau Anda biasa, kalau kita biasa merendahkan orang, menjadi sebab dicabut hidayah. Tapi begitu sebaliknya, wahai preman dan wahai siapapun yang masih melakukan syiar agama yang ada hubungannya dengan Allah dan Rasulullah, kalau masih punya kekaguman, hormat, biarpun katanya bejat, badung dan bandel, lihat, tunggu waktunya, dia akan segera kembali kepada Allah, karena di hatinya masih ada kekaguman dengan syiar agama, siapapun dia.
Anggap saja ada preman biasa mabuk kalau Ramadan, Ramadan. Ada preman lagi di gardu main kartu, main judi dan sebagainya, ada ustadz lewat. Ustadz, kalau dia masih punya rasa malu mengagungkan syiar agama, maka ketahuilah, tunggu, suatu ketika dia akan menemukan jalannya, jalan kebenaran. Untuk itu mungkin bukan bagian Anda, karena Anda bukan preman. Tapi sisi yang lain, khawatirlah kalau dicabut hidayah kita karena kita merendahkan orang lain. Maka biasakan mandang orang dengan pandangan kasih sayang. Maka hari ini kita harus memastikan kalau kita mendengar berita maksiat, kejelekan, kejahatan yang terjadi, pastikan Anda mendahulukan panjatan-panjatan doa, memandang mereka dengan pandangan kasih. Jangan merendahkan. Kita sering merendahkan karena merasa kita lebih bagus. Baik, ini masalah pandangan maknawi, memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Ayo kita kembali, jangan tertipu dengan wah gebiar karena ilmunya banyak merendahkan orang lain, karena ibadahnya banyak merendahkan orang lain, dan seterusnya. Mari kita biasakan, budayakan memandang orang dengan pandangan kasih. Itulah matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.